Mungkin untuk Anda yang nantinya di dalam analisis membutuhkan satu tool yang digunakan untuk menganalisis data, khususnya kalau penelitian Anda masuk dalam kategori penelitian kuantitatif yang biasanya dilakukan berdasarkan survei. Karena kalau kualitatif ini yang masuk terus terang saja. Tapi meskipun demikian, ya tidak ada jeleknya kalau meskipun topik penelitian Anda tidak banyak terkait dengan penelitian kuantitatif, tetapi mungkin ada 1-2 kali nanti Anda tertarik untuk menulis paper yang berbasiskan pada kuantitatif. Ya, jadi sebenarnya sekali lagi PLS ini adalah tool untuk menganalisis data, tetapi yang dikaitkan dengan penelitian kuantitatif. Kalau kualitatif nanti caranya beda lagi. Nah, sebagai sebuah tool, maka saya sudah menggunakan ini sejak saya mengerjakan disertasi saya. Jadi jujur saja saya mulai kenal dengan PLS ini karena supervisor saya dulu mengarahkan analisis datanya menggunakan PLS. Dan pada saat itu sama mungkin dengan perkembangan Linux misalnya ya, kan dimulai dengan command line dan seterusnya yang pada akhirnya sekarang berbasis Windows gitu ya. Nah, Smart PLS yang pertama kali saya pakai juga masih berbasis pada command line. Sehingga kadang-kadang saya harus memasukkan rumus yang akan saya olah karena belum mempunyai fitur yang bisa digunakan untuk menggambar diagram jalurnya, tetapi harus memasukkan persamaan-persamaan yang dari sana. Tapi sekarang dengan munculnya Smart PLS, khususnya versi 3.2.6 kalau nggak salah yang terakhir, maka Anda tidak perlu lagi menuliskan rumusnya atau menuliskan persamaan yang harus dianalisis, karena dari gambar itulah sesungguhnya diagram jalurnya akan dianalisis. Baik, nah kemarin memang ketika Mbak Sari kirim message ke saya untuk mengadakan workshop ini lagi, memang saya tidak seperti biasanya meminta satu hal, yaitu Anda harus membayar saya, tapi bayarannya adalah dengan satu paper saja ke saya. Karena jujur saya sekarang sedang menulis tentang buku yang berkaitan dengan penelitian kuantitatif. Di paper-paper itu nanti mungkin akan saya gunakan untuk referensi, untuk saya masukkan ke dalam buku di sana, selain referensi lain yang saya sudah kumpulkan cukup banyak di sana. Ya, jadi jangan menganggap apa-apa itu hanya permintaan sederhana saja. Nah, maka sebelum saya mulai dengan, jadi saya akan mencoba membagi acara ini dengan 2 sesi. Sesi yang pertama saya akan lebih fokus dari sisi konseptualnya, supaya Anda bisa menangkap sisi konseptual dari pengolahan data khususnya menggunakan PLS. Kemudian nanti sesi yang kedua kita coba praktek langsung dengan menggunakan paket itu, sekaligus kita melihat atau mempelajari bagaimana membaca output yang dihasilkan dari Smart PLS di sana.
Karena nanti kalau Anda mencoba 5-10 menit pasti sudah jadi ya. Tapi saya ingatkan kalau gambar itu jangan di samping anaknya yang masih kecil. Jadi pasti sih itu kok gambar lingkaran merah-merah apa ya mah, apa ya pak. Ya, tapi monggo Pak Guru. Yang nanti lebih kita lihat adalah kita akan membaca output yang dikeluarkan oleh Smart PLS itu, kemudian yang kita gunakan untuk melihat apakah dari output itu kita bisa mengatakan hipotesis yang kita ajukan itu gambarannya ditolak atau diterima. Jadi gambaran besarnya bahwa PLS ini digunakan untuk uji hipotesis lah. Ya. Jadi digunakan untuk uji hipotesis, tentu saja untuk bisa mengatakan bahwa hipotesis ini diterima atau hipotesis ini ditolak pasti ada kriterianya. Ya. Maka kita juga akan melihat kepada kriteria-kriteria yang dimaksud di sana. Hanya seperti biasanya ini sekedar ice breaking session saja. Monggo ini coba dilihat. Sudah pernah mendengar semua istilah yang saya tanyakan di sana? Karena istilah ini nanti akan banyak sekali Anda jumpai ketika menggunakan Smart PLS. Dan beberapa juga ketika Anda menggunakan paket yang lain, misalnya SPSS maupun mungkin dulu ada paket untuk uji hipotesis yang lain. Nah, monggo kira-kira ini sekedar pancingan dari saya dulu, karena sekali lagi ini nanti akan banyak kita gunakan istilah-istilah itu atau konsep-konsep yang ada di sana. Itu akan banyak kita jumpai nanti ketika kita sudah mulai masuk ke analisisnya. Oke, kita coba yang pertama ya, apa yang dimaksud dengan hipotesis? Karena Anda semua atau sebagian besar pasti nanti membuat laporan tesis atau laporan penelitiannya masih menuliskan hipotesis itu kan. Jadi apa itu hipotesis? Gimana? Praduga sementara. Oke. Ada lanjutannya praduga sementara. Praduga sementara dari sebuah penelitian. Berarti ada praduga tetap. Ya, mungkin tidak apa-apa. Monggo, ada yang lain? Hipotesis itu apa? Karena sekarang seperti tadi saya sampaikan, Smart PLS ini adalah untuk menguji hipotesis. Jadi Anda harus paham what hypothesis is. Monggo Pak Ilham. Hipotesis itu jawaban yang diduga oleh si peneliti pada fenomena yang diuji. Kalau sudah jawaban berarti nggak perlu diuji lagi. Oh, diuji juga. Oke. Jadi jawaban atas jawaban yang diduga oleh peneliti terhadap satu fenomena gitu ya. Oke, kita catat dulu, saya tidak mengatakan salah atau benar. Yang lain, karena ada mungkin sekarang ada yang sudah paham harus menulis hipotesis gitu ya. Ya, monggo Bu Wasila. Kesimpulan sementara yang harus dibuktikan kebenaran. Kesimpulan sementara yang harus dibuktikan kebenaran.
yang harus diuji terlebih dahulu. Oke. Ya, kalau nanti kesimpulannya ditolak atau diterima, yang lebih baik. ganti yang lebih baru lagi. Oke. Ya. Kalau saya mencoba menerjemahkan hipotesis itu seperti ini, kira-kira hipotesis adalah smart guess. Jadi saya menggunakan istilahnya Bu Mira dan Pak Ilham tadi, menduga atau menebak, tetapi tidak asal menebak, tidak asal menduga. Maka di sana mungkin saya tambah dengan kata smart. Jadi tebakan yang cerdas, katakanlah itu terhadap sebuah fenomena yang kebenarannya perlu diuji. Monggo, ini terus terang saya ambil dari salah satu pustaka ya. Maaf saya lupa menuliskan citasinya. Nanti saya bisa dituduh lagi ya. Jadi saya mengambil ini dari salah satu pustaka, tapi maaf sekali lagi saya lupa menuliskan citasinya. Jadi hipotesis adalah smart guess. Maka karena dia dikatakan sebagai tebakan yang smart atau cerdas, maka tebakan itu harus, kalau saya mengatakan tebakan atau praduga, itu harus ada dasarnya. Dasarnya apa? Biasanya kita ambil dari tinjauan pustaka dan landasan teori yang kita pakai untuk mempelajari fenomena yang kita tertarik untuk melakukan penelitian. Maka kalau Anda melihat pada laporan tesis atau laporan disertasi, yang namanya hipotesis itu letaknya ada di bab 2 setelah landasan teori dan kajian. Sehingga kata-kata smart itu lalu mempunyai dasar, jadi tidak hanya sekedar menduga saja. Karena kalau menduga-duga ya mungkin sambil duduk di bawah pohon beringin yang indah, saya menduga ini kalau yang berdasarkan wansing. Tapi ini menduganya adalah berdasarkan sesuatu yang pernah terjadi, mungkin sedang ditinjau oleh orang lain dan seterusnya. Nah, maka saya biasanya ketika bimbingan atau ada bimbingan mahasiswa saya mengajukan satu hipotesis, saya tidak hanya sekedar membaca hipotesisnya saja, tetapi yang saya lihat adalah bagaimana mahasiswa itu menurunkan hipotesis itu menjadi sebuah hipotesis yang concise, hipotesis yang jelas, hipotesis yang tidak berdele-dele. Karena saya pernah membaca hipotesis yang isi apa, kalau ditulis dalam satu lembar itu 1/4 halaman. Terus bacanya gimana? Karena nanti kalau dengan menggunakan Smart PLS itu hipotesis itu cukup satu baris. Jadi sehingga ketika mahasiswa membuat hipotesis, saya selalu minta dari mana hipotesis ini diturunkan, bagaimana hipotesis ini dibangun. Maka supaya perkataan smart itu kena, maka harus dijelaskan secara runut bagaimana hipotesis itu dibangun. Tidak hanya sekedar 2.3 hipotesis 1 bla bla, hipotesis 2 bla bla, tidak seperti itu. Ya, tapi mestinya ada ada beberapa hal yang bisa digunakan untuk mendasari sehingga sampai kepada hipotesis yang dimaksud. Dan mungkin Anda pernah tahu yang namanya hipotesis itu biasa disebut dengan null hypothesis dan alternatif hypothesis. Jadi null hypothesis itu ya hipotesis yang mau kita ajukan, sementara alternatif hypothesis itu
komplemennya dari null hipotesis itu. Jadi misalnya kalau saya memberikan contoh sederhana dari sebuah null hipotesis, misalnya saja berdasarkan observasi tinggi rata-rata mahasiswa yang sedang ikut workshop TLS 168 cm. Itu adalah null hipotesis saya. Lalu alternatifnya apa? Ya, alternatifnya komplement tadi. Jadi rata-rata tinggi badan rata-rata dari mahasiswa yang ikut workshop smart TLS tidak sama dengan 168 cm. Jadi nol itu satu hipotesis, silakan. Kadang-kadang ada yang menuliskan null hipotesis itu yang sifatnya apa ya, masif. Tapi ada yang sifatnya atau arahnya itu arah negatif. Tetapi saya biasanya meletakkan null hipotesis itu pada arah yang positif. Ini sebenarnya sama saja. Nah, kalau dengan smart TLS, maka jenis hipotesis yang akan Anda uji nanti masuk dalam kategori yang dinamakan dengan causal relationship atau relasi sebab akibat. Causal relationship artinya nanti di dalam model yang akan Anda bangun itu ada variabel yang dalam tanda petik ditanamakan dengan sebab, dan ada variabel yang dalam tanda petik ditanamakan dengan akibat. Atau ada juga yang menamakannya